Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya atau ada yang belum. Tidak salah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Jeffrey Agustinus Simangunsong, dipanggil Bapak Jeffrey. Nah, pada saat hari ini kita akan masuk ke dalam topik pembelajaran tujuan belajar ilmu sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran ini, alangkah lebih baik saksikan dulu video di mana saya akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita. Ya, semoga pembelajaran kali ini menjadi pembelajaran yang menarik bagi kamu. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10, yaitu dengan materi tujuan belajar sejarah. Nah, setiap mata pelajaran pasti punya tujuan. Kenapa pelajaran tersebut diajarkan di sekolah-sekolah. Contoh misalnya adalah pelajaran matematika, pasti tujuannya adalah supaya kita mampu berhitung. Jadi ketika kita melakukan proses jual beli, maka kita tidak akan kena tipu atau mengalami kerugian. Atau misalnya kita belajar biologi, maka tujuan belajar biologi adalah untuk supaya kita bisa mengetahui, memahami makhluk hidup. Bagaimana supaya makhluk hidup dapat bertahan di dalam hidupnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tujuan belajar sejarah. Sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tentu sejarah juga punya tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar
mengenai tujuan belajar ilmu sejarah yang dibawakan oleh saya, yaitu Bapak Jepri Agustinus Simangunsong di SMA Negeri 16 Medan. Baik, kita akan masuk ke dalam beberapa istilah kata sejarah dalam beberapa bahasa, yaitu ini ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris. Sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history atau story. Jadi kalau orang Inggris bilang sejarah itu adalah history. Nah, dalam bahasa Jerman sejarah itu adalah Geschichte. Kemudian dalam bahasa Yunani yaitu Historia. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu Syahjaratun. Nah, dari beberapa istilah dalam beberapa bahasa ini, para ahli lebih cenderung menggunakan ataupun istilah lebih mendekati dari bahasa Arab, yaitu Syahjaratun. Jadi sejarah itu diambil dari bahasa Arab, Syahjaratun yang berarti pohon. Ya, jadi pohon itu ada kaitannya dengan istilah atau tujuan untuk belajar sejarah. Nah, kita akan masuk dalam anatomi pohon, di mana ada kaitan dengan istilah ataupun tujuan belajar sejarah. Baik, seperti kita ketahui dalam anatomi pohon itu ada 3, yaitu pertama akar. Akar adalah melambangkan masa lalu. Yang kedua adalah batang yang melambangkan masa sekarang. Dan yang ketiga adalah daun yang melambangkan masa depan. Seperti biasa kalau misalnya pohon itu pasti akan tumbuh dari akar dulu, kemudian tumbuh batang, kemudian akan menghasilkan daun dan akan menghasilkan buah. Demikian juga filosofi ini menjadi kaitannya dengan tujuan belajar sejarah. Sejarah itu adalah pelajaran yang mempelajari mengenai masa lalu. Kemudian ada kaitannya dengan masa sekarang dan kemudian ada kaitannya dengan masa depan. Oleh sebab itu, tujuan belajar ilmu sejarah ialah bahwa setiap peristiwa di masa lalu dapat dijadikan pedoman di masa sekarang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi belajar sejarah itu tidak hanya belajar mengenai masa lalu, tapi tujuan belajar sejarah adalah mencoba untuk mengambil nilai, makna, sesuatu yang kita bisa gunakan di masa sekarang supaya di masa depan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik atau orang-orang yang lebih bijak. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada gambar dua orang anak laki, perempuan ya, dan laki-laki yang sedang bermain handphone, gadget. Nah, ini akan saya buat sebuah kisah yang bisa kita alami di kehidupan kita sehari-hari, ya, yang bisa kita alami. Nah, ini adalah contoh yang akan saya kaitkan dengan pembelajaran sejarah. Nah, suatu hari
si Butet. Jadi gambar ini ya kita kasih nama saja si Butet. Si Butet sedang bermain handphone. Nah, suatu waktu ketika si Butet sedang bermain handphone, dia disuruh mamaknya untuk mencuci piring. Ya, mamaknya manggil si Butet. Butet, ya, cuci dulu piring itu. Lalu si Butet pun mengatakan, iya mak, ntar lagi ku cuci pun piring itu. Akan tapi si Butet asik dengan handphonenya. Lalu mamaknya pun menyampaikan, Butet, matikan dulu handphone itu, cuci dulu piring. Nanti kalau udah siap piring itu kau cuci, bisa lagi kau main handphone, kata mamak si Butet. Lalu si Butet pun pergi untuk mencuci piring. Akan tetapi dia ketika mau mencuci piring, dia mengambil handphone. Ya, jadi dia sambil mencuci piring, dia lihat handphonenya. Ya mungkin dia sedang nonton drakor, drama Korea di handphonenya. Ya jadi dia sambil lihat handphone, dia sambil mencuci piring. Jadi ketika dia melakukan aktivitas itu, dia mencuci piring, kemudian dia juga melihat handphone. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan dengan tidak fokus, maka tentu pekerjaan tersebut pasti tidak akan terselesaikan dengan baik. Kemudian tiba-tiba piring yang dicuci jatuh dan pecah. Hal itu membuat ibunya marah. Lalu si Butet dimarahi. Akhirnya si Butet pun menyesal, dan ketika dia keesokan harinya, peristiwa ketika dia mencuci piring itu adalah peristiwa yang menjadi peristiwa masa lalu. Tapi si Butet tidak mau kesalahan itu jatuh dua kali, dan ketika dia disuruh oleh mamanya, maka dia akan fokus melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ada nilai yang kita ambil dari ketika kesalahan yang dilakukan si Butet. Apa maknanya? Bahwa ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus fokus supaya hasil dari pekerjaan tersebut menjadi sesuatu yang baik. Nah, contoh yang kedua adalah misalnya pada waktu penjajahan. Pada waktu penjajahan, ya ada beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis, ya, Inggris, Prancis. Itu adalah negara-negara yang pernah menjajah rakyat Indonesia. Nah, ketika rakyat Indonesia dijajah, Indonesia rakyatnya memiliki cita-cita supaya ingin merdeka, bebas dari penjajahan. Lalu rakyat Indonesia melakukan berbagai macam cara supaya Indonesia merdeka, termasuk pengorbanan nyawa, waktu, tenaga, bahkan sesuatu yang dilakukan dengan kerja keras supaya Indonesia merdeka. Sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya, Bapak Proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa yang sudah lampau, yang sudah lewat. Akan tetapi punya makna, bahwa maknanya kalau kita ingin merebut ataupun menggapai suatu cita-cita, maka kita harus rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harus bekerja keras untuk cita-cita itu dapat diraih. Jadi kalau kamu punya cita-cita, ya kamu harus bekerja keras, harus mampu berkorban baik itu waktu, tenaga, pikiran, supaya cita-cita kamu dapat tercapai. Jadi makna di bawah peristiwa proklamasi itu
bahwa proklamasi itu didapat dengan kerja keras. Ya, demikian juga kita kalau menginginkan sesuatu maka kita harus mampu berkorban waktu, tenaga, bahkan kita harus bekerja keras untuk mendapatkan cita-cita kita. Ya, jadi itulah tujuan belajar sejarah. Tujuan belajar sejarah adalah bahwa setiap peristiwa di masa lalu dapat dijadikan pedoman di masa sekarang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya, sekian dan terima kasih. Nanti ada petunjuk mengenai tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, kalau berkenan silakan di akun ini di like, di subscribe, dan di komen. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. God bless you.